Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jia Ananda dengan NIM 01021382328150. Nah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Mungkin langsung saja masuk ke soal pertama dan seterusnya. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu soalnya adalah bagaimana sih kebijakan pemerintah untuk peningkatan belanja infrastruktur itu yang dibiayai oleh utang itu mempengaruhi pendapatan nasional dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, pertama itu dalam jangka pendek itu dampaknya itu terjadi secara langsung saat pemerintah membangun jalan, tol, pelabuhan atau bandara dan lain sebagainya. Pemerintah itu mengeluarkan uang untuk membayar tenaga kerja, membeli bahan, bangunan, dan membayar jasa perusahaan. Nah, uang tersebut itu masuk ke masyarakat itu sebagai pendapatan. Nah, misalnya pekerja proyek itu menerima gaji, lalu mereka menggunakannya uang tersebut untuk konsumsi seperti membeli barang, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Akibatnya permintaan barang dan jasa itu ikut naik, dan produksi itu ikut naik juga. Nah, dan pada akhirnya pendapatan nasional itu meningkat. Nah, ini yang disebut dengan efek berantai atau multiplier effect. Nah, jadi dalam jangka pendek sendiri itu proyek infrastruktur itu juga mengurangi pengangguran karena banyaknya tenaga kerja yang terserap, sehingga jumlah orang yang memiliki pendapatan nasional pun juga ikut meningkat. Nah, yang ketiga dalam jangka panjang itu infrastruktur yang baik itu membuat distribusi barang menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Misalnya biaya transportasi antar daerah itu menjadi lebih rendah sehingga harga barang itu bisa lebih murah. Lalu adanya infrastruktur itu juga menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, infrastruktur itu cenderung memilih daerah dengan akses jalan yang pelabuhan dan fasilitas yang baik. Nah, ketika investasi masuk akan terciptanya lapangan kerja yang baru dan produksi itu meningkat, sehingga pendapatan nasional pun juga ikut bertambah. Nah, namun ada sisi resikonya, terutama karena ini dibiayai oleh utang. Nah, secara spesifik itu pemerintah itu harus membayar cicilan utangnya dan lagi harus membayar bunga-bunganya setiap tahunnya. Nah, jika utang ini semakin besar, maka sebagian anggaran negara itu hanya digunakan untuk membayar utang tersebut, bukan untuk pembangunan. Nah, jika infrastruktur itu tidak memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar, maka utang tersebut justru menjadi beban dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Oke, baik, pada soal kedua diminta untuk menghitung persentase kumulatif penduduk dan pendapatan berdasarkan data kuintil, kemudian menggambarkan kurva Lorenz berdasarkan garis pemerataan sempurna, serta menganalisis tingkat ketimpangan yang terjadi. Oke, baik, berikut saya tampilkan datanya sebagai berikut. Diketahui bahwa 20% penduduk terbawah itu memperoleh 7% pendapatan, 20% kedua 11%, 20% ketiga 15%, 20% keempat 21%, dan 20% teratas memperoleh 46%. Nah, data ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Nah, langkah pertama adalah menghitung persentase kumulatifnya. Untuk penduduk sendiri itu dibagi menjadi 5 kelompok. Maka kumulatifnya itu adalah 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Sedangkan kumulatif pendapatannya itu dihitung secara bertahap, yaitu 7%, kemudian 18%, 33%, 54%, hingga 100%. Nah, jika kita gambarkan kurvanya itu sebagai berikut dengan titik-titik 0,0, 20,7, 40,18, 60,33, 80,54, dan 100,100.
Nah, jika kita perhatikan grafik Kovalaris itu berada di garis diagonal dan membentuk lengkungan yang cukup jauh. Nah, semakin jauh jarak antara Kovalaris dengan garis diagonal, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi. Nah, pada data ini terlihat bahwa 40% penduduk itu pendapatan yang hanya diterima itu hanya sekitar 18%. Padahal dalam kondisi merata itu seharusnya mencapai 40%. Artinya terdapat selisih yang cukup besar. Hal yang sama juga terjadi pada 80% penduduk yang hanya menguasai sekitar 54% pendapatan. Sementara dalam kondisi merata seharusnya 80%. Nah, sebaliknya, kelompok 20% teratas itu justru menguasai 46% pendapatan, yang menunjukkan konsentrasi pendapatan pada kelompok atas. Secara visual, lengkungan Kovalaris yang cukup menjauh dari diagonal itu menunjukkan bahwa distribusi pendapatan itu tidak merata dan cenderung timpang. Sebagai kesimpulan itu, distribusi pendapatan pada data ini tuh menunjukkan bahwa ketimpangan yang cukup signifikan yang terlihat pada posisi Kovalaris yang menjauhi garis pemerataan sempurna serta didominasi oleh pendapatan oleh kelompok atas. Oke, masuk soal yang ketiga, yaitu bagaimana sih bonus demografi ini mempengaruhi ketenaga kerjaan dan pengangguran di Indonesia, serta sejauh mana keberhasilannya. Nah, bonus demografi ini terjadi ketika jumlah penduduk itu lebih produktif dan lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Nah, kondisi ini sebenarnya menjadi peluang besar karena jumlah tenaga kerja itu meningkat, sehingga seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu jika terserap dengan baik. Nah, dari sisi ketenaga kerjaannya sendiri itu, bertambahnya usia produktif itu membuat angkatan kerja itu semakin besar. Sebagian memang terserap, tetapi tidak semuanya masuk ke pekerjaan yang layak. Banyak yang akhirnya bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Nah, dari sisi pengangguran itu karena lapangan kerja itu tidak bertambah secepat jumlah tenaga kerja itu sendiri, masih ada pengangguran terutama di kalangan usia muda ini. Nah, ini juga disebabkan oleh tidak sesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi bonus demografi ini di Indonesia ini memiliki dua dampak, yaitu satu sisi membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga bisa meningkatkan pengangguran jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang baik. Kesimpulannya itu, Indonesia itu belum sepenuhnya berhasil memanfaatkan bonus demografi ini. Manfaatnya sudah ada, tetapi masih terbatas karena penyerapan tenaga kerjanya itu belum optimal dan kualitas pekerjaan itu masih rendah. Oke, masuk soal yang keempat, yaitu bagaimana sih krisis ekonomi itu mempengaruhi inflasi, pengangguran, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi itu di Indonesia, serta sejauh mana kebijakan fiskal dan moneter itu dapat meminimalkan dampaknya. Oke, krisis ekonomi global itu memberikan tekanan ke Indonesia dari berbagai sisi. Yang pertama itu dari sisi inflasi. Nah, kenaikan harga pangan dan energi itu membuat harga barang di dalam negeri pun ikut naik. Akibatnya daya beli masyarakat itu menurun karena pengeluarannya itu semakin besar. Sedangkan dari sisi nilai tukar itu, ketidakpastian global itu membuat investor itu menarik dananya dari negara berkembang. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah itu melemah, yang juga terdampak pada kenaikan harga barang impor. Dari sisi pengangguran itu, pelambatan ekonomi dunia itu menurunkan ekspor dan investasi. Akibatnya, produksi dalam negeri itu menurun dan perusahaan itu bisa mengurangi tenaga kerja atau melakukan PHK. Nah, selain itu dari sisi pertumbuhan ekonomi juga, konsumsinya tuh melemah, investasi menurun, dan ekspor yang turun itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu ikut melambat. Untuk mengatasi hal tersebut,
maka pemerintah itu menggunakan kebijakan fiskal seperti subsidi energi, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Bank Indonesia itu menggunakan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan intervensi nilai tukar untuk menjaga inflasi dan stabilitas rupiah. Namun kebijakan ini tuh memiliki keterbatasan. Kebijakan fiskal itu tergantung pada anggaran negara, sedangkan kebijakan moneter sendiri itu harus berhati-hati karena jika suku bunga terlalu tinggi, maka bisa menekan intervensi. Kesimpulannya itu, proses ekonomi itu mempengaruhi inflasi, pengangguran, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. Kebijakan fiskal dan moneter itu dapat membantu mengurangi dampaknya, tetapi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan krisis. Sekian jawaban dari saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Bye-bye.